Angkatan 11 dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan saya, Supono Adi Sucipto dari SMK Kawasan Surabaya. Dan rekan saya Pak Taufik dari SMP Islam Al-Amar. Dan saya Kholisatun Nafisa dari SMA Hangtua 1 Surabaya. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu Bisa, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Pak Cipto, Alhamdulillah hari ini baik-baik saja dan luar biasa. Alhamdulillah, barakallah. Baik Bu Bisa, sebelum kita melaksanakan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau sebagai seorang observer, yang nanti akan melihat proses coaching Bu Bisa dengan coaching nantinya. Nah, nanti sebelum Bu Bisa memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi nanti agar Bu Bisa juga sama-sama tahu. Nah, nanti untuk penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah saya akan melihat proses percakapan Bu Bisa. Nanti harusnya ada memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Bisa juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu meliputi presence, yaitu apa presence itu ya kehadiran penuh, jadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya dengan teknik rasa, dan juga nanti saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bu Bisa jangan lupa untuk menerapkan alur tirtanya, pun seperti Bu, Siap. Oke, ya alur tirta itu apa aja Bu? Nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Bisa dalam proses coaching nanti. Bagaimana Bu Bisa, paham? Oke, siap Pak, paham banget, terima kasih. Oke, baik Bu Bisa, sebelumnya akan proses coaching nanti ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Bisa. Boleh, Oh, tentu boleh Bapak. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Bisa, kira-kira kompetensi coaching yang nanti akan Ibu kembangkan apa dalam proses percakapan nanti? Oke, terima kasih Pak Cipto atas waktunya. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada dua Pak Cipto. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa itu Bu, mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini, Bu Bisa, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik Bu Bisa ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, terima kasih. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya kunci saya akan menemukan suatu solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oh, begitu Bu. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kuncinya agar bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti Bu. Nah, Bu Bisa, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Bisa tuju dalam proses percakapan nanti? Oke, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nantinya dalam proses coaching ini saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya akan menggali ide-ide dari kunci sendiri yang agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Wah, itu. Baik sekali nih Bu. Semoga dari indikator yang sudah Bu Bisa sampaikan terkait dengan prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga nanti tercapai dalam proses percakapan coachingnya nanti. Hanya itu Bu Bisa yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bu Bisa silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian. Sudah itu aja Bu Bisa yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Cipto. Sudah siap Siap. Oh. Assalamualaikum Bu Bisa.
Waalaikumsalam Pak Taufik. Ada apa nih kok kelihatannya suntuk banget, capek banget? Iya ini Bu Fisa, saya punya mau minta tolong sama Bu Fisa ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol banyak sama Bu Fisa ini. Masalah itu Bu Fisa, di kelas 8A ini kan ada anak-anak yang suka jahil. Ketika saya menerangkan pelajaran itu loh, ada anak namanya Fajar ini dan jahil ke temennya, kadang nyolek-nyolek, kadang ganggu temennya, ngambil bolpen temennya, seperti itu Bu. Boleh, karena hari ini tidak ada kegiatan bersama di sekolah. Nanti Pak Taufik cerita semuanya, apa yang ada di unek-unek di Pak Taufik, kemudian apa sih yang mengganggu di kelasnya Pak Taufik. Boleh, silakan. Oke, monggo Pak, ceritakan. Gini Bu, anak yang namanya Fajar itu kalau di kelas itu muter aja Bu, kalau jam pelajaran ya Bu. Terus dia itu kadang-kadang tidak pakai sepatunya dilepas. Jadi saya juga bingung gitu. Anak ini sebenarnya mau diapakan gitu loh Bu. Jadi muter terus ganggu ke temennya gitu. Jadi saya juga ini bingung gitu sebenarnya. Kalau menurut Pak Taufik, apa sih yang ingin dilakukan oleh muridnya Pak Taufik ini? Kalau menurut Pak Taufik? Jadi itu kepingin saya sih, dia kan pelajaran sih muter-muter ya. Iya. Kepingin saya sih dia itu harusnya fokus pelajaran, konsentrasi, mendengarkan, terus mengikuti dengan baik. Kalau waktunya diskusi gitu loh Bu. Dia itu selama ini tidak seperti itu. Kadang waktunya diskusi izin ke belakang dan sebagainya. Alasannya seperti itu. Kata temannya itu nggak ke belakang itu Pak, ke kantin katanya gitu Bu. Kan repot juga saya itu. Oh, seperti itu ya ternyata. Nah ini kalau menurut Pak Taufik sendiri, bagaimana sih caranya Pak Taufik agar murid itu sesuai dengan harapan Pak Taufik? Murid seperti apa yang Bapak inginkan? Saya masih agak bingung Bu ya. Tapi nanti saya coba untuk mau modifikasi kembali pengelolaan kelas Bu. Nanti mungkin saya akan buat kesepakatan kelas, akan membuat model pembelajaran saya rubah sehingga mungkin anak ini bisa fokus di kelas ini. Maunya saya seperti itu. Oh, nah kalau seperti itu, kira-kira nih pengelolaan kelas yang seperti apa nih Pak Taufik? Saya ingin tahu menurut Pak Taufik. Ya mungkin saya akan merubah itu Bu. Pertama saya akan buat kegiatan kelas ya. Kesepakatan kelas ya, ini kesepakatan kelas ini perlu sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak saling mengganggu anaknya, saling menghormati kan seperti itu. Maunya saya terapkan aturan seperti itu, kesepakatan di awal. Dan nanti saya mau coba juga mau merubah model pembelajaran gitu. Nah, oke, berarti itu menurut Pak Taufik ya. Ya. Nah, kira-kira nih kapan nih Pak Taufik pengen melaksanakan kegiatan ini? Kira-kira kapan nih? Rencana saya tuh minggu depan Bu. Kayaknya saya minggu depan ini ada jam di kelas 83 ini selama 3 jam ini. Nanti saya coba akan buat kesepakatan kelas. Saya akan buat peraturan-peraturan sehingga bisa kondusif Bu. Seperti itu. Oh begitu ya. Apakah rencana tadi sudah didiskusikan atau siapa aja yang kira-kira bekerja sama dengan Pak Taufik untuk mengatasi hal ini? Apakah seperti itu? Saya kemarin sebenarnya sudah itu Bu. Maunya sih punya rencana untuk diskusi dengan kesiswaan juga, terus orang tua juga, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mau saya seperti itu, sudah ada rencana sebenarnya. Gitu. Nanti diskusi dulu ya. Oke. Iya. Kira-kira nanti ke depannya dari semua ini Pak Taufik menginginkan kelas yang seperti apa?
Untuk kelas berapa tadi Pak Taufik? 83. 83. Iya. Oke. Saya menginginkan kelas itu yang kondusif sehingga pembelajarannya itu tenang, bisa fokus, terus anak bisa belajar dengan santai, terus saya sendiri juga bisa mengajar seperti yang diinginkan anak-anak. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantoro kan menghamba pada anak itu, Bu. Tadi maunya anak ini kemana sih sebenarnya? Sebenarnya saya mau belajar seperti itu. Itu, Bu. Mau saya seperti itu. Idenya sudah bagus sekali ya Pak Taufik ya. Istilahnya sudah berpihak pada siswa, berpihak pada murid, itu sudah bagus. Nah ini kalau menurut Pak Taufik sendiri, dari gambaran Pak Taufik, kira-kira ini saya tunggu perkembangannya nih. Kira-kira kapan nih saya ketemu lagi supaya melihat perkembangannya nanti? Ya kira-kira minggu depan saya akan laksanakan, mungkin 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Fisa. Nanti begitu, mungkin ya? saya juga ingin ngobrol dengan Bu Fisa berkaitan dengan perkembangan anak saya nanti kalau sudah saya terapkan kesepakatan kelas dan lain sebagainya, itu gimana. Saya juga kepingin tahu juga, dan juga saya ingin ngobrolkan dengan Bu Fisa lagi 2 minggu yang akan datang. Nah, dari obrolan kita tadi yang singkat ini Pak Taufik, saya ingin tanya, apa sih yang dapat Pak Taufik simpulkan dari obrolan kita tadi ini? Alhamdulillah saya selama ini agak terbebani, sekarang lebih lega gitu Bu, karena saya mendapatkan beberapa solusi juga teman curhat ini Bu, ya, anak saya yang yang sering di kelas ini sering jalan-jalan, muter-muter, jahil temannya dan sebagainya. Jadi saya agak lega ini menemukan solusi seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kalau begitu, nih saya tunggu nih informasi selanjutnya. 2 minggu lagi Bu, Oke, ya. 2 Kita minggu ngobrol lagi, tidak masalah Bu. Ya, tidak masalah. Saya Oke. siap menerimanya kembali. Oke. Semangat ya Pak Taufik untuk Oke. minggu depan. Terima kasih Oke. Bu, ini juga waktunya mau istirahat, saya juga mau makan siang ini. Oh iya, Oke. sama-sama ya. Makasih Bu. Sukses ya Pak Taufik. Siap, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fisa, bagaimana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cipto. Alhamdulillah tadi cukup menyenangkan Pak Cipto. Alhamdulillah, kayaknya lancar tadi ya. Iya betul. Gak ada hambatan. Nah, Oh. baik Bu Fisa, ini tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koje ya. Terkait dengan proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh nggih? Oh boleh Bapak, silahkan. Nah ini Bu, untuk pertanyaan pertama, apa Ibu sudah lakukan tadi saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Oke, dari indikator tadi yang sudah disampaikan adalah satu, saya menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian untuk kompetensi ini saya sudah terapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Wah, luar biasa ini tadi. Memang saya lihat tadi percakapannya, wah lancar sekali nih. Jadi ini Bu, sudah saya sampaikan tadi, sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Ini terbukti dengan tadi ngobrol dengan coachingnya itu setara, nggak ada strata, gitu. Jadi nggak ada perbedaan strata sosial atau apa, jadi sama-sama gitu nih. Kemudian Ibu sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot gitu, sesuai dengan alur rasa gitu. Jadi bagus sekali dan sangat luar biasa, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Nah ini Ibu tadi mengharapkan ada 2 yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu sudah terlaksana dengan baik Bu.
Dan yang paling penting dalam proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alurtita dengan sangat runtut sekali, okay. Di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, ya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana, dan ditutup dengan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Siap Pak, terima kasih banyak Pak Cipto. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, berdasarkan hasil coaching tadi, ini kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, yang ingin saya kembangkan lebih mendalam yaitu adanya satu present atau kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi Puji merasa ada sedikit unek-unek Pak, karena merasa kok kelihatannya gimana gitu. Kemudian seharusnya saya juga mungkin menggunakan salah satu teknik stop Pak, sehingga mungkin dia bisa istilahnya lebih lega dengan apa yang diunek-unekkan, kemudian relax sehingga mengungkapkan masalah-masalah itu lebih nyaman seperti itu. Oh gitu. Baik, berarti kehadiran penuh atau present jadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi itu, tapi juga mungkin potensi yang lain akan Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti terhadap mitranya atau coaching. Saya juga berharap semoga nanti proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya kedepannya ketika melakukan proses coaching, Ibu bisa sesuai dengan harapan yang ada di paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Alur tirtanya bisa terlaksana dan runtut, itu yang terpenting. Nah, ini terima kasih Bu, Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan saya berharap nanti kedepannya bisa lebih baik lagi Bu. Memang harus dilatih terus Bu. Jadi nanti kalau menangani ini kan kebetulan teman kita nanti kalau menangani siswa ya kita pakai alurnya alur tirta. Gitu Bu. Saya terima kasih sekali Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Saya juga Pak Cipto, terima kasih banyak atas waktunya, ya, atas kemudian kesempatannya untuk Bapak sebagai observernya. Saya terima kasih banyak Pak Cipto, seperti itu. Oke, kita akhiri aja Bu. Waktunya sangat singkat ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.